Dan inilah curahan hati Kartika Putri terkait pengalaman yang membuatnya merasa terpojok pasca makin mantap mengenakan tudung Islami. Betapa tidak, Kartika yang telah mengenakan hijab kemarin mencoba menambah cadar menutupi sebagian wajahnya atau nikab saat berada di bandara. Dan setelah tiba di bandara, Kartika pun merasa terintimidasi lantaran sampai 2 kali menjalani pemeriksaan oleh petugas. Atas kejadian inilah, Karput pun meluapkan kekesalannya lewat postingan di sosial media. Pengalaman aku hari ini sangat berharga untuk aku dan mungkin kita semua. Sedih dan miris sekali karena sampai bandara saya masuk security check tapi koper saya diperiksa secara random. Lalu saya bilang, apa karena saya pakai cadar? Tidak sampai di situ, pemeriksaan kedua terjadi hal yang sama. Bahkan diperiksa tubuhnya padahal saya lulus sensor. Ya Allah, mengapa aku merasa diintimidasi dengan nikab ini? Saya jadi makin tertantang untuk menggunakan nikab di tempat umum lainnya. Begitulah isi curahan Kartika di media sosial. Lantas bagaimana tanggapan Cinta Penelope yang juga baru hijrah mengenakan hijab menanggapi kejadian yang dialami pemeran gendis di sinetron Dunia Terbalik itu? Benarkah Ustadz Dery dan istri yang memakai cadar juga kerap mengalami kejadian serupa saat berada di bandara? Jadi buat aku sih apa yang dialami sama Kartika Putri tadi pagi di bandara, bingung sebenarnya jawabnya. Kalau tadi Kartika Putri merasa diintimidasi di bandara, buat aku kita harus legowo sebenarnya, buat adikku juga gitu loh, legowo. Ya udah sabar aja. Kalau dulu kita sabar. Kita sering jalan, orang di depan dibiarin. Nah terus giliran kita berdua, apalagi istri, geledahnya lama banget. Aku suka sinis loh, sama gini, Mbak, kenapa orang di depan nggak diperiksa, kenapa aku kok lama banget. Walau merasa syok atas kejadian yang pertama kali dialami di bandara, toh Kartika Putri merasa tertantang untuk tetap istiqomah menjaga tudung Islaminya. Keteguhan serta kemantapan hati Karput inilah yang terus mendapat dukungan dari para sahabat agar makin mantap menjalani kewajibannya sebagai wanita muslimah. Di situ aku nggak terima bahwa aku nggak ada keraguan, semuanya penuh keyakinan, dan aku sampai bilang resiko apapun itu akan aku jalani. Support saya dari Sulaiman dan istri mensupport Kartika untuk tetap istiqomah dengan hijabnya ataupun dengan niqabnya, sabar, Allah bersama kita. Insya Allah sementara saja ujiannya. Ujian ini nggak lama dan setelah ujian akan ada kenaikan kelas insya Allah. Ya, jangan takut. Mempertahankan sesuatu itu lebih sulit daripada mendapatkannya. Jadi setelah aku mendapatkan hari ini, ya mudah-mudahan aku bisa mempertahankannya insya Allah sampai akhir hayat. Kita doain aja, Karput kan juga baru berhijrah gitu kan, jadi mungkin masih shock. Kan tadi dia bilang aku shock banget sampai detik ini, dia bilang kayak gitu. Mungkin dia masih shock, jadi masih belum terbiasa. Cuman lama-kelamaan ya ada 1.600 lebih dalam 2 jam komen ke Karput kalau nggak salah aku ya. Dan semuanya ya sabar ya Mbak, ya maklum lah negeri kita begini dan juga banyak oknum yang pakai gini. Jadi dari komen-komen itu yang menguatkan Karput, aku rasa itu jadi pelajaran aja sih. Ketika Kartika Putri menghadapi tantangan saat memutuskan untuk berhijrah mengenakan hijab bercadar, inilah kisah hijrahnya Tika Bravani, pemeran Denok dalam sitkom Tukang Ojek Pengkolan. Menggetarkan, Tika Bravani tak menyangka akan mendapat hidayah untuk berhijab saat menunaikan ibadah umroh bersama para pemain TOP beberapa waktu lalu. Lantas benarkah Tika kini telah mantap untuk menjaga istiqomahnya dalam mengenakan hijabnya? Benarkah Tika sempat terus menangis saat mendapat hidayah untuk berhijab di Tanah Suci? Oh, saya full support dong pastinya ya, fully support. Full support, aduh. Udah, pokoknya ini emak lah saksinya. Ya Pak ya. Saksi momen dimana hati saya dibolak-balikan oleh yang
kuasa. Haru aja ya, artinya gini, maksudnya nggak semua orang bisa merasakan hidayah yang begitu jelas yang Tika dapatkan gitu. Walaupun, dan itu mungkin cuma bisa Tika yang menceritakan ya apa yang dia rasakan persis ya. Kita cuma melihat kesungguhan hatinya. Allah bukakan di sana dengan berbagai macam cerita yang menyentuh hatinya sampai akhirnya Tika memutuskan untuk tidak lagi melepas kerudungnya gitu. Padahal sebelum berangkat ke sana kan kita kan di sini kan aku sempat nanya kan Mak yang kita kan mau city tour ke Dubai kan setelah dari Mekah. Terus aku masih nanya, kita di Dubai harus pakai jilbab juga. Itu aku masih nanya gitu loh. Ya kan? Mak saksinya kan. Terus tiba-tiba sampai sana, gue gak mau buka-buka lagi. Dijawabnya bagaimana itu sebenarnya gimana ya? Percakapannya itu percakapannya itu menjawab pertanyaan saya di Madinah, ngerti nggak? Tapi oleh orang lain, orang asing yang bener-bener saya nggak tahu, nggak kenal itu siapa. Dan memang jawabannya cuma ya itu di Al-Quran gitu. You Muslim, ya Al-Quran is your life, gitu dia bilang. Ya itu orang Yordania yang ngomong. Nggak kenal sama sekali. Itu langsung aku yang namanya nangis, tanya Mak sampai sholat asar nggak berhenti. Sadarkan, bersyukur, terus gimana ya Mas ya? Ngelihat Ka'bah aja nangis satu. Terus yang kedua ada seperti ada interaksi gitu loh, kayak ada kontak ya. Aku percaya suatu masa. Tak hanya Tika Bravani yang mengalami pengalaman religi hingga memutuskan berhijab pasca pulang dari Tanah Suci. Inilah kisah Gaby Marisa, pemeran Munaroh yang mulai memantapkan hati untuk berhijab. Lantas benarkah Munaroh yang mengenakan hijab selama 40 hari pasca pulang umroh akan berkomitmen untuk tak melepas kerudung islaminya pasca lewat 40 hari? Aku memutuskan pulang umroh untuk terus memakai hijab selama 40 hari. Karena katanya kan 40 hari itu malaikat masih di sekitar kita ya. Jadi aku menantang diri aku sendiri kayak 40 hari pakai hijab terus nih kemanapun aku pergi gitu. Dengan harapan insya Allah setelah 40 hari itu akan keterusan. Perbedaannya itu ternyata baru sadar gitu ya. Dulu kan nggak pakai hijab nih, asal gitu kan dari sikap, omongan gitu kan ya. Setelah pakai hijab sadar, oh ternyata kalau misalnya kita pakai hijab itu nggak cuma rambut aja, nggak cuma aurat aja yang ditutupin, tapi juga cara kita bersikap di depan orang itu kayak gimana, cara kita kalau bercanda sama cowok gimana gitu kan. Jadinya ada batasan-batasan yang emang harus dilakukan. Sejauh ini komitmen aku 40 hari pakai hijab ya. Abis itu insya Allah tergerak hatinya untuk seterusnya memakai hijab. Aku percaya suatu masa. Dari kisah para bintang yang menjaga tudung islaminya, seperti apa kebahagiaan Jessica Iskandar saat menghabiskan waktu membuat kue bersama El Barak putranya. Seperti apa pula tingkah lucu El yang terus merecoki Jedar saat membuat kue. Memiliki anak yang tampan, lucu, dan penuh perhatian merupakan dambaan setiap ibu di seluruh dunia. Itulah yang dirasakan oleh Jessica Iskandar melihat pertumbuhan sang anak El Barak. Karena selain tampan, ternyata El Barak dan juga ibunda semakin kompak loh. Bahkan walaupun laki-laki, tapi El Barak tak segan-segan untuk terjun langsung ke dapur membuat kue bersama Jessica. Lalu seperti apa ya keseruan antara Jessica dan El Barak ketika membuat kue di dapur? Yuk kita simak liputannya setelah jeda pariwara yang berikut ini.